Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa a'ada alaina wa ala ahlina wa dhurriyyatina wa talamidina min barakatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Tafaqqa belajar ilmu syariat sira, fa innal fiqha karana satemene ilmu syariat, ilmu fikih, afdalu qaidi iku luwe utamane perkara kang nuntun, ilal birri maring kebagusan, wa taqwa lan takwa, wa a'dalu qasidi lan luwe jejeg-jejege dalan marang perkara kang den tuju. Tafaqoh, belajarlah kalian wahai thalibul ilmi. Belajar apa? Belajar ilmu syariat, belajar ilmu agama. Jadi yang dimaksud dengan tafaqoh fikih di sini itu bukanlah ilmu fikih secara spesifik sebagaimana yang dijelaskan atau definisi para ulama ahli fikih, yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang tinggal mengamalkan. Mengapa tinggal mengamalkan? Karena al-mustamaddati minal adillati at-tafsiliyati, karena diambil dari dalil-dalil yang dijelaskan secara spesifik atau terperinci sehingga tidak ada perdebatan lagi. Nah, yang saya maksud di sini, yang dimaksud dalam nazam ini, fikih yang dimaksud adalah bukanlah fikih menurut istilah ulama ahli fikih, tapi fikih, ilmu fikih yang kita pelajari di sini adalah ilmu fikih secara umum, ilmu agama secara umum, ilmu syariat secara umum, baik ilmu syariat yang kaitannya dengan iman ataupun ilmu syariat yang menjelaskan tentang Islam ataupun ilmu syariat yang menjelaskan tentang tasawuf. Mengapa kita kok diperintahkan untuk tidak meninggalkan ilmu syariat, tidak meninggalkan belajar ilmu syariat? Fa innal fiqha, karena sesungguhnya ilmu syariat, ilmu agama, afdhalu qaidi itu merupakan pegangan yang paling utama, wa a'dalu qasidi dan jalan lurus yang bisa mengantarkan kita ilal birri untuk bisa melakukan kebaikan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan titel wat taqwa, mendapatkan titel takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku santri ma'at ulul albab yang kami banggakan, dari nazam ini bisa kita ambil sebuah hikmah bahwa perlu kita ketahui, menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukanlah orang yang kedudukannya paling tinggi, derajatnya paling tinggi, bukanlah orang yang harta bendanya paling melimpah, juga bukan orang yang wajahnya paling tampan bagi yang laki-laki atau paling cantik bagi yang perempuan. Akan tetapi menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling
mulia itu adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang-orang yang paling takwa. Anak-anak santri Ma'had Ulul Albab yang kami banggakan, selanjutnya yang menjadi pertanyaan dari kita adalah, siapakah itu orang yang takwa? Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan titel sebagai orang yang takwa dari Allah Subhanahu wa taala? Lah, untuk menjawab itu Allah Subhanahu wa taala dawuh dalam salah satu ayat pada surat Al-Baqarah yang bunyinya adalah laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqama sholata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah sebuah kebaikan ibadah itu kalian memalingkan wajah kalian ke arah timur atau ke arah barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wan nabiyyin. Akan tetapi yang dimaksud dengan kebaikan, dengan birrun, itu adalah kalian iman. Man amana billahi wal yaumil akhir, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, iman kepada rasul-rasulnya Allah, iman kepada nabi-nabinya Allah, yang semuanya itu terangkum dalam rukun iman. Kemudian selanjutnya wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabili wasailina wa fir riqab. Yang selanjutnya adalah wa atal mala ala hubbihi, yaitu kalian memberikan harta benda kalian ala hubbihi, terhadap orang yang dicintainya. Dawil qurba, terutama orang-orang yang dekat dengannya. Wal yatama wal masakina, terutama lagi orang fakir dan miskin. Wabnas sabili wasailina wa fir riqab, diberikan kepada musafir, orang-orang yang meminta-minta, wa fir riqab, dan para budak-budak. Kemudian selanjutnya adalah kita dalam ayat tadi, kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memiliki iman yang kuat, kita dituntut untuk menjalankan syariat, menjalankan rukun-rukun Islam, yang sebagian rukun tadi dijelaskan dalam ayat tadi, yaitu kita memberikan harta benda kita kepada yang membutuhkan. Wa aqama sholata wa ata zakata, dan kita mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian disambung dengan ayat selanjutnya, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, yaitu orang-orang yang menepati janji mereka ketika mereka berjanji. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan orang-orang yang selalu sabar ketika dalam keadaan melarat, dalam keadaan susah, dan ketika dalam keadaan peperangan. Jadi yang ketiga ini adalah sebagai bentuk pelaksanaan daripada tasawuf atau ihsan, yang mana sebagiannya dijelaskan dalam ayat tadi, yaitu
wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, yaitu orang yang selalu menepati janji mereka, orang yang selalu sabar ketika mendapatkan ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, kemudian yang terakhir, ini adalah titel bagi mereka. Kalau kita sudah melaksanakan iman, melaksanakan Islam, dan melaksanakan ihsan atau tasawuf tadi, maka kita betul-betul melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan apa yang sudah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terakhir kita berhak untuk mendapatkan titel sebagai wa ulaika humul muttaqun, yaitu orang-orang yang punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi anak-anak, kalau kita itu ingin memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah kita harus memiliki iman, kita harus merealisasikan iman tadi dalam bentuk amal perbuatan syariat dan melaksanakan syariat sesuai dengan syarat-syaratnya dengan cara melakukan tasawuf atau ihsan terhadap amal perbuatan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, untuk memiliki iman, untuk memiliki Islam dan ihsan tidaklah dengan mudah, tidaklah dengan tangan kosong, tapi semuanya itu pasti membutuhkan ilmu sebagai pengantar kita untuk bisa beriman, berislam dan berihsan atau bertasawuf yang benar. Dan ilmu yang kita butuhkan tadi itulah yang disebut dengan ilmu fikih atau ilmu syariat yang ada dalam nadhoman tafaqqah fa innal fiqha afdalu kulli qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi, yaitu belajarlah kalian ilmu syariat, ilmu agama, karena ilmu agama, ilmu syariat itu adalah merupakan penuntun maupun petunjuk jalan yang paling utama untuk bisa kita beribadah dan mendapatkan titel ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Hadana wa iyyakum lima yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.